Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Matematika Asik bersama Ibu Kamila Nisa. Baik anak-anak, kita lanjutkan di pertemuan kedua ini ya, di bab 1, yaitu dengan subbab materinya adalah bentuk akar. Kalau yang kemarin adalah bentuk pangkat, hari ini kita bahas tentang bentuk akar. Silakan dipersiapkan buku catatan, buku paket, dipahami dengan betul materinya. Kalau sudah paham, baru mengerjakan kuis di menu tugas dan tes ya. Oke, kita langsung masuk materinya. Nah, ingat kembali tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras sudah kalian pelajari di kelas 8 ya. Ingat kembali, untuk teorema Pythagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku. Ya, siku-siku anak-anak dengan panjang siku-sikunya, sisi siku-sikunya adalah A dan B dan sisi miringnya adalah C ya. Ini amati ilustrasi gambar. Nah, pada teorema Pythagoras disampaikan bahwa apa anak-anak? Sisi miring kuadrat adalah jumlah kuadrat dari sisi penyikunya. Ya, sisi miring kuadrat adalah jumlah kuadrat dari sisi penyikunya. Oke. Nih, berarti bisa ditulis sebagai berikut. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kemudian apabila kedua ruas diberi akar, maka ini dikasih akar, di sini pun dikasih akar. C kuadrat kalau diakar tinggal apa anak-anak? Tinggal C, dan yang sebelah kanan kalau diakar masih seperti ini. Nah, ini adalah asal mula dari bentuk akar ya. Jadi ini adalah salah satu mengingat kembali awal mula dari bentuk akar. Jadi sudah ada pengenalannya di kelas 8. Nah, bentuk akar. Apabila ada notasi seperti ini anak-anak, maka dibaca akar kuadrat dari A ya, atau akar dari A. Karena di sini pangkatnya tidak ada, maka akar dari A. Atau lebih tepatnya lagi akar kuadrat dari A. Jadi kalau di sini itu tidak ada akar pangkatnya, dia menjadi akar pangkatnya adalah 2. Jadi akar kuadrat. Itu ya anak-anak. Nah, kalau ada di sini akar pangkatnya ada, di sini adalah akar pangkatnya N, maka menjadi akar pangkat N dari A. Nah, contoh. Nah, ini dibaca akar kuadrat dari 7 atau akar 7 ya. Kenapa kuadrat? Tadi Bu Kamila sampaikan kalau di sini tidak ada angkanya, berarti bentuk umum dia ada 2. Ada angka 2 di sana, cuma tidak usah ditulis. Jadi kalau tidak ada angka di sini, kalian sudah harus paham di situ adalah akar kuadrat. Nah, beda kalau ini. Di sini ada akar pangkat berapa? Akar pangkat 3. Maka membacanya adalah akar pangkat 3 dari 5 ya, akar ya, jangan ketukar dengan pangkat. Sekarang kita lanjutkan sifat-sifat bentuk akar. Nah, yang pertama, nah ini sifat-sifat ini kalian bisa buka di buku paket, bisa kalian buktikan. Ini Bu Mila langsung tuliskan sifat-sifatnya ya anak-anak. Yang pertama, B akar A ditambah C akar A. Sama-sama akarnya adalah A, maka koefisiennya bisa kita jumlah B tambah C akar A. Ya, akarnya akar A. Akarnya tidak usah dijumlah. Itu kalau penjumlahan. Berlaku pula untuk pengurangan. Koefisiennya bisa kita kurangi akarnya akar A. Nah,
Kemudian kalau ada akar AB, itu bisa kita jabarkan menjadi akar A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Kalau tadi bentuknya adalah perkalian, begitu pula berlaku pada bentuk pembagian. Akar A per B sama dengan akar A dibagi akar B. Ya, ini sifat-sifatnya. Silakan kalian tulis supaya lebih memahami. Nah, sekarang saya berikan contoh soal supaya punya gambaran. Sederhanakan bentuk akar berikut. Akar 75, akar 500, akar 0,00081. Dan yang keempat, 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurangi akar 192. Oke, kita bahas soal nomor 1. Akar 75. Nah, ini kalau tidak ada angkanya, berarti kita harus sudah paham ya, itu adalah akar kuadrat. Karena akar kuadrat, maka 75 di sini adalah angkanya di dalam akar gemuk, harus kita urai. Mengurainya harus kita pakai strategi. Karena di sini tadi akarnya adalah akar kuadrat, akar pangkat 2, maka 75 ini harus kita uraikan atau kita faktorkan. Yang salah satu faktornya adalah bilangan kuadrat. Ya. Nah, sekarang kita lihat faktor dari 75. 75 itu bisa 1 kali 75, bisa 3 kali 25, atau bisa 5 kali 15. Karena ini tadi adalah akar kuadrat, maka kita cari faktor yang mengandung kuadrat, bilangan kuadrat. Yang mana? Yang 3 akar 25. Nah, maka bisa kita tulis akar 75 itu sama dengan akar 25 dikali 3 sama dengan akar 25 kali akar 3. Kalian tahu akar 5 itu sama dengan 5, akar 3 ditulis akar 3 seperti biasa. Jadi hasilnya adalah 5 akar 3. Gitu ya anak-anak. Oke. Contoh 2. Akar 500. Nah, tadi Bu Mila sudah sampaikan, kalau tidak ada angka kecil di sini berarti akarnya adalah kuadrat. Maka harus kita urai 500 menjadi faktornya bilangan kuadrat. Nah, 500 itu 1 kali 500, 2 kali 250, 5 kali 100. Nah, yang merupakan faktornya salah satunya adalah bilangan kuadrat adalah 5 kali 100. Maka akar 500 bisa kita tulis akar 100 kali 5 sama dengan akar 100 kali akar 5 ya. Nah, ini kurang akar 100 itu 10, akar 5 tetap akar 5. Berarti 10 akar 5. Ya. Oke. Contoh ketiga. Nah, 0,000081. Nah, kalau koma begini artinya nanti menjadi pembagian anak-anak. Ini bisa kita tulis 0,00081, bisa kita tulis 81 per. Kita hitung, di belakang koma itu ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka. Berarti nanti bisa kita tulis, nah akar 81 dibagi akar 1 dengan nolnya 6 atau 1 juta. Karena di belakang koma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalian tahu akar 81 itu 9, akar 1 juta adalah 1000. Maka 9 dibagi 1000 adalah 0,009. Ya. Nah, sekarang contoh yang keempat. Ini kita diminta untuk menyederhanakan. 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurangi akar 192. Nah, triknya di sini anak-anak. Ini kan akar 3 sudah sangat sederhana ya. Ini akar 48 itu masih gemuk, akar 192 juga masih gemuk.
karena di sini ada akar 3 dan akar 3 adalah di sini paling kecil, paling sederhana, maka triknya adalah 48 itu 3 kali berapa? 192 itu juga 3 kali berapa? Ini bisa kita tulis 7 akar 3, 48 itu ternyata akar 16 kali 3, kemudian 192 sama dengan 64 kali 3. Nah, begitu. Jadi kalau ada yang bentuk sederhana paling sederhana ini terlihat, maka semuanya dibuat pola seperti itu, ya. Bisa kita lanjutkan. Di sini tetap akar 16 kita sendirikan begini ya, Nak ya, kayak tadi diurai. Nah, sekarang kita tahu akar 16 itu sama dengan 4, akar 3 tetap akar 3, akar 64 itu sama dengan 8, akar 3 tetap akar 3. Nah, kalau sama-sama akarnya sudah sejenis, akarnya sama-sama 3, maka koefisiennya bisa kita jumlah. 7 tambah 4, 11. 11 kurangi 8 adalah 3. Nah, 3 akar berapa? 3 akar 3. Ya anak-anak, jadi silahkan dipahami dengan baik. Kalau sudah dicatat, sudah paham, silahkan kerjakan kuis di menu tugas dan tes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.